Terletak pada ketinggian lebih dari 2.150 meter, pengunjung terlebih dahulu harus melewati tantangan 60.000 anak tangga. Meski ada yang sudah diganti dengan papan besi, namun pemirsa silat RCTI, tidak seperti sekarang, orang-orang di masa lampau harus menghadapi situasi penuh bahaya, apalagi mereka yang tinggal di wilayah-wilayah dataran tinggi terpencil. Lantas, seperti apa sederet jalan setapak paling ekstrim dan berbahaya yang ada di berbagai belahan dunia? Benarkah saking ekstrimnya sampai-sampai menelan korban jiwa? Tak habis pikir, inilah deretan jalan setapak paling ekstrim dan berbahaya. Huashan, Tiongkok. Pemirsa silat RCTI, Gunung Huashan dikenal sebagai Western Mountain dari Five Great Mountains of China. Terletak di Huayin, Shanxi, sekitar 120 km timur Xi'an. Tempat ini bukan hanya terkenal akan keindahan alamnya, namun juga jalur setapak yang dikenal sebagai salah satu yang paling menantang dan berbahaya di dunia. Terletak pada ketinggian lebih dari 2.150 meter, pengunjung terlebih dahulu harus melewati tantangan 60.000 anak tangga. Meski ada yang sudah diganti dengan papan besi, namun beberapa masih menggunakan papan kayu yang dipaku di tepi tebing curam. Belum lagi, angin kencang menambah tingkat kesulitan saat melintasinya. Karena trek yang panjang, curam dan cukup melelahkan, tak sedikit pengunjung yang menghabiskan waktu 5 hingga 6 jam untuk menyelesaikan pendakian. Namun saat sampai di puncak, Huashan juga menawarkan pemandangan menakjubkan seperti puncak South Peak, East Peak, West Peak, dan juga Middle Peak. Saya yang di Cina juga naik kayak gitu di tembok Cina gitu, sama itu kayak begitu juga. Ya kita pelan-pelan aja lah gitu. Tapi ada waktu itu pengalaman saya, ada kakek-kakek umur 88 tahun, dia justru lebih kuat daripada saya. Dia naik itu gampang banget. Saya malah yang udah tertati-tati gitu karena nggak terbiasa kan. El Caminito del Rey, Spanyol. Kisah jalan setapak ekstrim berikutnya bahkan dianggap salah satu yang paling berbahaya di dunia. Namanya El Caminito del Rey. Terletak di Andalusia, Spanyol, menggantung lebih dari 100 meter di atas tebing yang curam dan terjal. Caminito del Rey sendiri sudah ada sejak awal abad ke-20, memiliki panjang sekitar 3 km, dibangun di antara air terjun Gaitanejo dan juga El Coro untuk membawa material dan pekerja pemeliharaan ke bendungan pembangkit listrik tenaga air setempat. Sebagian besar, jalurnya adalah jembatan kayu yang menggantung dan sangat sempit, mengharuskan pendaki untuk berjalan satu persatu di atas tebing curam setinggi lebih 100 meter. Saking bahayanya, jalur ini sempat ditutup pada tahun 2000-an. Apalagi beberapa orang pernah mengalami kecelakaan di sana. Hingga pada tahun 2014, Caminito del Rey mengalami renovasi dan kembali dibuka dengan lebih aman untuk para wisatawan. Itu tuh kayak memacu adrenalin juga, terus memang banyak juga orang yang suka dengan seperti itu kan. Jadi mungkin mereka puas juga dengan bisa datang ke tempat rekreasi yang beda dari antara yang lain juga, terus juga seru lah pasti.
Rochefoucauld, Prancis. Di antara banyak jalur pendakian atau Via Ferrata di Prancis, Rochefoucauld berdiri sebagai salah satu yang paling menantang dan ekstrim. Terletak di Saint-Pierre-de-Temont, wilayah Rhône-Alpes, jalur ini memanggil para petualang sejati yang berani menghadapi medan terjal dan pemandangan menggetarkan. Dengan hampir 3.000 kaki elevasi dan dinding tebing yang curam, setiap langkah bak ujian mental dan fisik. Dengan beberapa bagian memaksa pendaki untuk bertahan pada pegangan yang sempit, menyeberangi jembatan kawat yang menggantung tinggi di udara atau menaiki tangga logam yang menempel di tebing curam dan terjal. Salut et bienvenue pour une nouvelle Via Ferrata. On reprend la saison et on commence par la Via Ferrata de la Roche-Véran vers Saint-Pierre-d'Entremont dans la Chartreuse. Ya wisata-wisata adrenalin sih menurut saya. Ada orang-orang khusus yang memang senengannya kayak gitu. Kalau saya enggak lah, apalagi setua ini. Kayak gitu ya, kayak gitu lah. Haiku Stairs, Hawaii. Beralih ke Hawaii, yang dikenal dengan panorama indahnya, terdapat jalur pendakian yang memiliki predikat salah satu paling berbahaya di dunia. Terletak di Pulau Oahu, Haiku Stairs, atau yang juga dikenal sebagai tangga menuju surga, dijamin membuat adrenalin akan melonjak saat menapakinya. Bayangkan saja, Haiku Stairs memiliki anak tangga yang jumlahnya mencapai hampir 3.922 untuk ditaklukkan. Dengan lebar setiap anak tangga 18 inci dan kemiringan mencapai 30 derajat, ditambah sangat licin menjadi tantangan bahkan untuk pendaki berpengalaman sekalipun. Karena sangat berbahaya, apalagi kondisinya sudah semakin parah sejak dibangun pada tahun 1940, Haiku Stairs resmi ditutup untuk umum oleh pemerintah setempat. In their 80-year history, there have been no serious injuries or deaths reported as a result of the stairs and no lawsuits to the city relating to them. Or mud from all the rain and fog that you get up here. It took the first two climbers 21 days just to reach the summit. The summit, absolutely covered in mud. Ya takut lah. Sebenarnya lucu sih, seru, ngelihatnya juga seru banget. Tapi ya kita yang ngalamin di situ nelen ludah juga, syok-syok juga, apalagi orang yang fobia tinggi gitu kan. Fobia ya segalanya deh yang berbau dengan ketinggian atau enggak yang ekstrim-ekstrim gitu. Jangan lupa saksikan Silet. Saksikan Silet terus hanya di RCTI. Di RCTI, oke. Di RCTI, oke. RCTI bersama Langit Musik yang selalu sukses menggelar penghargaan untuk seluruh penggiat musisi tanah air. Indonesian Music Awards 2024. Terima kasih RCTI, terima kasih Langit Musik. Terima kasih Maju Terus Musik Indonesia. Saksikan Malam Puncak Indonesian Music Awards 2024 live di RCTI. RCTI mengawal perjalanan sejarah timnas Indonesia. Dari yang paling muda, Garuda terbang tinggi membawa mimpi besar Indonesia. Satukan tekad demi bintang masa depan. Bersama kita dukung Garuda untuk menjadi Raja Asia. Saksikan perjalanan King Indo menuju tahta Asia hanya di RCTI.